ceritanya teh. Aduh, cerita lama. Cepetan deh, 30 menit doang nih gue kasih. Guys, bye. Naon gitu naon. Biasa teh. Naon? Dari kemarin tuh. Apa emang? Lu jangan GR, emang lu pikir gue mikirin lu terus gitu. Ih, klien gue banyak Cin. Enggak teh, aku tuh berdoa. Ternyata buat IG teh. IG teh. Terus kayak ini petanya bukan dia asik. apa? Jadi apa? Hati-hati ya mukanya tetap situ ya. Terus iseng dewe Mbak Murti. Ya jadi apa masa lalu kita muter-muter. Masalahnya Masa lalu. Jadi nih si suami itu minta kesempatan bikin. Aku udah pisah kan tadinya, udah pisah 3-4 bulan. Nah, udah talak satu. Udah enak banget gitu kan, dan hidupnya udah tenang versi aku yang gak gerasa kusuk kali ya, maksudnya nggak usah mikir. Ibadah juga enak. Yes, bener teh. Tiba-tiba nih si anak gadis nomor 2 tiap malam susu nangis. Dan itu aku selalu tuh dengar samar, aku pikir siapa sih yang nangis gitu. Sampai satu malam tuh aku dengar jelas banget anakku di sebelahku nangis. Ya udah dia bilang, kenapa sih Bunda nggak bisa tinggal bareng sama ayah lagi? Umur berapa tuh anak lo? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Sebenarnya sih mereka tahu sih ceritanya teh gitu loh. Mereka nggak suka sama ayahnya dan sebagainya lah, karena aku udah pernah berantem gitu. Bentar, mantan suami itu bermasalah sama lu karena apa pas cerainya? Selingkuh. Berapa kali? 3 kali, ketahuan, yang nggak tahu. Allah tuh suka dengan angka gaji. Enggak. Mimin gak boleh ketawa. Makan aja Min. Ini deg-degan loh. Bentar, Mimin ini tuh buat kalian Mimin. Jangan dibiarin, ayo. Terus? Ya udah teh, terus aku tuh udah bulat banget. Dan dia udah merasain perbedaan aku jauh. Apa kata dia? Ya udah nggak pernah ngabarin, nggak pernah nanya, nggak pernah. Ya iyalah kan udah. Tapi dia berharap aku masih seperti itu kan, dia pikir aku yang cinta. Apa kan? Lu cinta banget sama dia? Ya juga sih. Kalau saya kan masih ada teh, tapi kalau bilang cinta, ini nggak ada teh. Itu selingkuh berzina atau selingkuh Yes. dia nikah nih? Oh. Terus dia pengen poligami apa gimana? Enggak, justru makanya aku tantangin. Aku lebih memilih dia untuk coba deh poligami kalau aku. Masih poligami tidak dimulai dengan perzinahan. Ya. Tolong dicatat, kalau ada suami Anda meminta Anda untuk berpoligami, harus jelas akadnya tuh kenapa dia poligami, mau membantu kah, mau apa. Tapi kalau kita poligami aja soalnya si itu udah saya zinahin. Jadi perempuan jangan bucin, jangan cuman takut ditinggalin. Yang lucu tuh teh, aku justru Gue ketawa dulu ya. Oke. Aku yang nantangin. Kenapa sih nggak poligami aja? Coba deh aku izinin, aku bilang gitu. Nanti prakteknya aku nggak sanggup, ya aku Bodo amat gitu ya? aku minta pisah gitu. Oke. Terus dia bilang apa jawabannya? 1 aja nggak bisa ngempaninnya, apalagi 2. Terus masalahnya di mana? Lu udah tahu hati lu juga tidak terima, cuma karena anak lu nangis. Iya, terus Kan bilang sama anak lo, pengertian bercerai itu bukan berarti si ayah nggak boleh ketemu sama anak. Bebas, mau ketemu pagi, siang, malam boleh, asal izin lo dan tidak masuk ke rumah. Karena kan lu udah bukan mahramnya dia. ya itu anakku Kencengin Bu, karena lu buang muka, Oh, iya. kencengin Bu. Anakku tuh pengennya tetap nginep, tetap ada, tetap tiap hari itu ketemu muka. Ya, kasih pengertian sama anak lo. Itu tugas seorang ibu. Udah sih teh gitu, terus akhirnya si suami ini minta kesempatan lagi dengan janji bla 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 ini. Makan dong. Terus balik. Balik. Bodoh. Maaf ya. Kena dimakin. Terus sekarang mental korban lagi. Aduh, hari ini mental korban semua. Enggak banyak korban sih teh. Udah jangan suka ngeyel, terima aja. Dari itu ke Bandung. Udah cerai karena selingkuh, terus dirayu, masuk lagi. Berarti akad lagi kan? Belum. Baru mau. Enggak, karena kan jatuhnya masih tanggal 1, nanti nggak perlu akad lagi. Udah lewat 3 bulan. Belum sih teh. Oh ya, kalau belum lewat 3 bulan sih ya itu sih. Terus Ya udah. oh jadi talak doang, nggak sampai ke pengadilan. Sebenarnya sih mau ngucapin talak juga teh. Allahu Akbar. Dia bisa rumah doang teh. Mimin, lain kali cari yang lebih parah dari ini ya. Cuma pisah rumah doang. Dia di rumah ortunya. Ngekos.
Oke. Terus ya udah Sekarang udah satu rumah. ke rumah. Lagi berarti. Terus lu kesini karena apa? Karena dia selingkuh lagi. Habitnya tuh nggak berubah teh. Apa? Serba pesona dengan perempuan-perempuan dan lebih memilih untuk ya begitu deh gitu loh. Oke. Iya, Jadi lu ketemu gue mau minta apa solusinya? ya, what should I do sama anak-anak sih terutama teh. Aku nggak mau sampai feeling guilty yang nanti mereka Bentar, dia memberikan nafkah lu dengan proper nggak? ya alhamdulillah sih masih proper. Benar. Benar. Ya sampai lu udah diselingkuhin terus lu juga nggak dinafkahin itu kutu Ya, kompret. proper untuk anak-anak ya kalau untuk Lu? enggak sih. Lu kalau ngomong tuh yang bener versi nyampe. gua kurang teh. Kalau buat anak-anak iya. Kalau buat anak-anak Kurang itu dalam artian kurang buat hari-hari kan? yes. Pemirsa yang belum menikah, tolong untuk hati-hati ketika Anda pengen menikah. Para jomblo tolong hati-hati memilih laki-laki ya. Jangan hanya karena cinta buta Anda jadi bucin. Tunjuk tangan ya kayak begitu. Jadi lu minta solusi sama gue, solusi apaan? Lu udah satu rumah mau diapain? Sebenarnya sih masih maju mundur teh, masih belum gitu loh, belum. Pada saat dia masuk rumah lu ada komitmen tertulis nggak? Ada. Naon, tak? Ya itu dia janji untuk ngasih selingkuh lagi, bahkan bokap yang minta. Oke. Bokap yang minta. Terus jadi untuk ngasih selingkuh lagi untuk ngebahagiain anak istri cuma satu How? aja. Kebahagiaannya nggak how? tahu. Aku nggak tahu cara versinya dia bahagia. Ya tanya, lama-lama gue aduh water please, water. Udah jadi versinya dia sama versi aku tuh nggak nyambung. Ya udah tau gak nyambung, kenapa lu masih buka pintu? Iya sih. Ini episode gue teremosi loh. Ini episode gue teremosi sumpah nih. Bodoh amat ya pencitraan soal healer emosi. Iya gue emosi gue. Iya teh, gitu loh teh. Nah Bodoh. sekarang dia nanya lagi. Nanya Baru apa? kemarin dia nanya lagi. Nanya apa? Itu apa sih versi bahagianya? Data, ya lu jawab gak? Gitu. Aku jawab. Apa Tapi versi lo? Aku jawabnya tuh yang kayak masa sih 13 tahun lo nggak tahu versi bahagianya gue? Perempuan tuh emang nyebelin ya. Gini, laki-laki itu dia otaknya tidak sejelimet perempuan. Ketika dia nanya kamu mau kemana, jangan bilang masa kamu nggak tahu sih kebiasaan aku kemana. Kamu cari tahu dong. Itu yang bikin mungkin salah satunya lu nyebelin buat dia, sehingga dia mencari yang lain mungkin gitu. Jadi gini, buat gue laki-laki selingkuh zina kan berarti salah, tapi tidak 100% dia salah. Pasti ada andilnya lo sebagai istri yang membuat dia salah. Nah mungkin ini salah satunya, komunikasi lu nggak jelas. Ketika laki lu nanya kamu mau bahagia apa, lu ngomong gue bahagia kalau lu ngasih 100 juta per bulan ke gue misalnya. Itu pernah teh. Itu Terus pernah disebutin. Pernah gue sebutin. sebelum cerai, Sebelum cerai. sebelum talak, sorry. Sebelumnya selingkuh juga. Sebelum Teh. selingkuh. Yes. Guys, lu udah gituin masih selingkuh juga. Bentar, nggak usah ada muka, bentar. Lu pengen gue toyor gitu beneran ya. Sumpah gue. Oh ini bener-bener YouTube gua ini ya. Ada sih, teremosi gua. Gun, tadi nggak usah diedit, biar aja Gun. Jadi kalian yang mau konsultasi sama gua, tolong ya harus menerima sisi gua. Gemes. Gitu teh. Udah dikasih tahu loh teh. Aku tuh pokoknya begini itu udah. Dan kayaknya itu cuma cerita lalunya aja gitu loh. Dia tuh kayak nggak. Terus what do you expect dari orang yang udah lu pakai bahasa yang jelas dia masih selingkuh. Lu udah dari A sampai Z, balik A sampai Z masih selingkuh. Terus lu masih buka. Lu membuka kesempatan dia untuk berkarya sebenarnya. Iya, karena gini, orang ketahuan bohong sekali, kemudian dia dikasih kesempatan, maka dia akan bohong dengan lebih lagi level 2. Dikasih lagi bohong level dibuka lagi pintu maaf level 2, dia naik ke level 3. Jadi lu sebenarnya membuat dia pinter. Bakal ada efek jerahnya nggak sih? Maksudnya ada pentok bener-bener. Kenapa lu mesti mikirin dia ada efek jerah apa enggak? Mikirin diri lu sendiri, lu nggak kapok-kapok lu drama. Kapok banget. Alah pret. Nggak yakin gua. Kapok teh. Kalau kapok kenapa lu buka pintu? Bisa mau tutup aja deh. Bodoh. Aduh ya Allah. Gimana nih bocah nih teh? Ya, bocah kan tergantung emaknya. Termasuk yang paling bontot juga. Iya. Jangan lu pikir dengan kelebayan lu bahwa lu yang paling menderita. Coy, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang mungkin punya bayi.
tapi dia punya ketegasan bahwa gue harus bahagia nih, gue harus menentukan bahagia gue dan tidak sama lu. Berarti gue salah ya, Teh. Au. Lu mesti benerin dulu prioritas hidup lu untuk apa, kebahagiaan diri lu sama anak-anak. Tapi memang gini, ratusan klien-klien gue yang bermasalah sama pasangan, terutama perempuan nih, mau dia kerja, mau dia nganggur, terima duit dari suami doang, ketika suami berbuat salah, rasa cintanya dia melebihi rasa cinta dia ke Allah. Paham nggak? Ya. Dia lebih mencintai si makhluk ini, manusia ini yang sudah berkali-kali bikin sakit dibandingkan lu cinta sama Allah. Karena kalau lu cinta sama Allah, maka lu akan mempersiapkan diri lu, hati lu cuma buat Allah. Laki-laki yang sudah menyakiti sudah selesai. Supaya apa? Lu juga ibadahnya enak. Sekarang kan lu jadi nggak enak kan ibadahnya. Sampai dia menyerahkan diri masuk YouTube gua dan gua toyor. Gila ya hari ini ya. Iya sih emang bener Teh. Memang pas waktu pisah enak banget Teh emang Teh. Bodoh amat. Lagi pula laki-laki bukan cuma dia doang gitu. Kita nggak dosa kok kalau kita misalnya jatuh cinta lagi sama orang yang bukan mantan suami. Cuma sebelum membuka hati buat siapapun, mau misalnya menerima suami balik atau gimana, lu nya mesti memperbaiki kualitas hidup lu dulu. Apa sih yang gue pengen? Oh, gue pengen misalnya jadi entrepreneur. Oh, gue pengen mengejar passion gue pengen A, B, C, D. Mangga, lakuin itu, fokus ke situ. Lu mah kagak. Lagi pula ya, udah tahu tuh laki lo zina dulu, dimaafin zina lagi, terus lu masih terima. Gue nggak habis pikir ya sama perempuan-perempuan bucin gitu loh. Nanya itu, udah Teh. Tanya lagi mau gue tanya itu. Itu bucin Teh. Terus sama yang dibucinin dong. Gini, lo cinta dulu sama diri lo. Cinta sama diri itu dalam artinya gini, gue harus bisa nyaman sama diri gue. Ada nggak ada orang, ada nggak ada pasangan, nyaman aja dulu. Ya nggak, maksud gue, lo masih kepikiran nyaman gue apa nih? Karena lu nggak jelas nyamannya, lu goyang, maka yang ini masuk lagi dengan gampang. Karena lu aja nggak jelas maunya apa, lu nggak tahu diri lu tuh sebenarnya butuh apa. Diri lu butuh apa ya? Butuh diselingkuhin lagi. Drama and drama. Tapi yang sebel gitu Teh, waktu pertama kali kita selingkuh, yang pertama disuruh, kali ya, yang disuruh healing segala macam dan yang merasa sakit itu tuh aku Teh. Dan dia tuh mengiyakan sampai akhirnya yang ketiga baru dia mengakui kalau yang sakit tuh dia gitu. Mana ada sih orang gila ngaku gila? Nggak ada. Orang gila nggak akan pernah ngaku gila. Penjahat itu nggak pernah merasa dirinya jahat. Kalaupun dia bilang iya saya melakukan itu buruk tapi karena saya, nah selalu ada penjelasan bahwa gue korban. Gue adalah kayak lo nih, gue korban perselingkuhan guys, makanya anak gue nangis apa, anak itu ngikutin vibrasi emaknya. Kalau emaknya tangguh, emaknya tegas, anak juga nggak akan gampang mewek, anak nggak akan gampang lebay kalau ibunya nggak lebay, anak itu nggak akan jahil kalau ibunya guys nggak jahil. Jadi kalau anaknya jahil bukan karena bundanya yang jahil. Jadi lu tuh misalnya bilang anak gue nih umur 10 tahun nangis karena nggak ada bapaknya, lu tinggal bilang, nah kamu mau ngobrol sama bapak nih, telepon aja, kamu mau ketemu sama bapak, ya udah ngomong aja, bapak kamu ada di tunggu kamu di teras, kamu main aja nggak apa-apa. Terus kok view-nya dia nih ya Teh, dia punya sepupu anaknya adikku yang memang divorce juga, bapaknya udah nikah lagi, dan ternyata si anak itu gak pernah diperhatiin sama ayahnya. Nah itu yang ketakutan dari anak yang nomor 2 itu. Karena dia biasa ngelihat lu banding-bandingin dia sama orang lain, ngaku lo. Enggak teh. Pertanyaan gue kadang-kadang dijawab sama orang yang ya tuh, enggak sih, masa sih? Aku nggak gitu. Entar begitu udah berapa menit? Iya ya. Lu suka ngebanding-bandingin hidup lu sama orang lain juga. Lu suka ngebandingin anak-anak lu dengan anak-anak yang lain juga. Sadar nggak sadar, maka dia pun terbiasa. Oh, gue membanding-bandingkan diri gue sama sepupu gue. Masih nggak ngaku, jangan sampai gue toyor yang kedua nih. Jangan dong. Jadi ketika anak ngomong gitu, tapi yang itu bisa gini-gini, lu tinggal bilang, ya itu kan memang ayahnya nggak tanggung jawab karena nggak ngobrol. Kalau kamu kan bisa ngobrol tiap hari sama ayah kamu.
Lagi pula kalau ayah kamu nggak memperhatikan, kan tetap kan ibu kamu kan ada di sini, kamu masih dijagain. Jadi lu kasih menerangkan dengan selugas mungkin. Oke teh. Gimana Mut? Kita usir aja dia Mut. Jauh loh teh, jauh. Dari mana sih? Bekasi doang ya Allah. Seberang sono udah Bekasi nih masalahnya. Ini Cibubur tapi seberang udah Bekasi. Menuju masuk Bekasi. Tapi apa yang membuat lu membuka diri selain karena anak lu? Lu juga mau kan? Mau, karena maksudnya ngelihat dia berusaha untuk berubah gitu. Ya tunggu aja dia sampai bener. Lu lagi dijanjikan sama dia, saya akan berubah, saya akan tobat. Ya tunggu aja dulu sampai dia bener. Lu kan dia baru masuk oven, udah lu langsung iyain. Mateng kagak? Bantu dia. Tuh modalnya ngakak loh. Bantet banget gitu loh, yang ada nggak mekar kan dia. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri yang betul-betul misalnya ketemu sama gue, mereka mau bercerai segala macam, gue kan kasih sarannya adalah cari lawyer, bukan gue, karena gue healer bukan lawyer. Tapi ketika mereka memutuskan untuk bercerai, kemudian mereka ngomong kita akan berpisah selamanya, enggak, belum tentu. Karena ada mantan juga bisa balik dengan catatan mereka berdua sudah bertumbuh. Yang istrinya juga belajar mengelola emosi, memperbaiki karakter, si suami juga begitu. Ketika di tengah-tengah mereka ada anak jangan diikut sertakan drama mereka. Seperti biasa aja, anggap aja bapaknya lagi kerja gitu kan, ketemuannya misalnya Sabtu Minggu. Kok dari Senin sampai Jumat nggak ketemu sama ayah? Lah ayah ada di rumah pun kalian juga nggak ngobrol, karena ayah capek, sibuk, kalian juga kerja. Lu terangin kayak gitu, tidak ada yang berubah nak, semuanya sama. Bahkan kamu akan lebih berkualitas sama ayah kamu. Dan di situ si suami juga lu support untuk ya udah kamu cari psikolog kek, kamu atau healing misalnya atau apa, cari guru ngaji kek, belajar untuk memahami diri kamu tuh kenapa suka selingkuh, apa penyakitnya. Karena orang selingkuh itu juga ada masalah di emosi, ada masalah dia mencari kepuasan karena apa, mungkin hubungan dia sama ibunya nggak bagus, mungkin dari kecil dia tidak pernah merasakan touching dari ibunya sehingga dia mencari tuh di tempat lain gitu loh. Atau dia ada marah di masa kecil, itu banyak, itu mesti dibuka ya, mesti dieksplor. Jadi minta si suami untuk menyembuhkan diri sendiri dengan cara yang dia pilih, yang dia nyaman. Lu pun juga menyembuhkan diri sendiri dengan cara dan metode yang pas sama lo. Anak tetap terserah mau pagi siang sore terserah, tapi tidak masuk rumah, karena kan menjaga kesucian lu sebagai yang bukan mahram kan. Terus juga menjaga, ya itu tadi, menjaga nafsu birahi. Ini memang Panya juga pengen sih, gimana ya. jadi kayak gitu, lu menyalahkan anak lu karena nangis padahal lu bersyukur anak lu nangis kan, sehingga lu masih aja ngeyel, sehingga lu ada celah untuk oh ya udah kalau gue bareng sama laki gue juga ya karena anak gue, demi anak gue. Nggak boleh loh lu menyalahkan anak lu untuk drama lo. Contoh nih, gue tidak akan bercerai karena gue pengen supaya anak gue punya orang tua yang lengkap, tapi karena lu tidak bercerai bertahan, tapi lu jadi toxic hubungannya sama si suami, itu juga nggak boleh. Saya mau bertahan aja Teh Irma, soalnya kasihan anak-anak. Enggak, lebih kasihan lagi anak-anak ketika dia ada di satu rumah tangga di mana orang tuanya busuk dalamnya, berantem terus, ribut terus. Makanya gue bilang broken home itu bukan orang yang bercerai, tapi orang yang punya rumah di dalamnya komplit pun tapi tidak pernah ada kasih sayang, itu udah broken. Anak-anak broken home tuh kebanyakan bukan anak-anak hasil perceraian, tapi anak-anak yang orang tuanya utuh tapi tidak punya komunikasi yang baik, tidak saling memberikan pola asuh yang baik. Lebih banyak orang-orang broken home dari keluarga yang utuh tapi tidak memberikan pola asuh yang baik, dibandingkan orang yang broken home karena dari keluarga yang bercerai. Dan orang-orang yang bercerai pun anaknya belum tentu jadi kayak nelongsong hidupnya, enggak. Bahkan banyak orang-orang yang dari bercerai, orang tuanya bercerai, anaknya justru jadi lebih hebat, lebih kuat, karena dia jadi diajarkan mandiri, tough, berpikir untuk bagaimana gue survive, berpikir bahwa gue sekarang harus begini nih karena lihat ibu gue begitu berupaya keras segala macam, jadi gue harus hati-hati mencari pasangan,
gue harus mantap secara keuangan supaya gue tidak asal kawin supaya dibiayain misalnya kan. Lu kerja kan? Nggak bergantung. Bukan kerja formal sih teh, maksudnya usaha sendiri. Ya tapi maksudnya bisa menghidupi diri sendiri kan? Insya Allah. Ya cuman nggak bisa menghidupi cinta sendiri. Oh my God. Jadi lu mau apa hidup lu ini? Umur kita tuh nggak bisa kita tebak. Bisa nggak sih teh, kok cuma pengen tenang doang teh sampai itu. Pertanyaan gue, lu tau nggak tenang apa? Emosi kan gue. Tenang tuh apa menurut lo? Nggak ada drama aja, nggak ada. Bisa. Gitu Bisa. Maksud, Minta mati aja sama Allah. Tenang, hidup di dalam alam kubur. Lu masuk neraka udah tenang, tinggal nunggu. kecil tuh teh. Oh, bodoh amat. Bodoh amat. Tenang itu lu mesti tahu definisi tenang tuh apa. Jangan bilang gue tenang tuh karena gue nggak ada masalah. Nggak ada, orang nggak ada masalah, nggak ada. Tenang itu kalau definisi gue bukan tidak bermasalah. Tenang itu adalah gue yakin masalah apapun itu pasti ada solusinya, dan gue akan baik-baik aja kalau gue nggak lebay. Oke. Tenang itu adalah ketika kita mengingat Allah, tapi bukan astagfirullahaladzim, bukan mengingat Allah ketika aduh gue diuji, aduh kampret dia jahatin gue. Oke, tapi kan ada Allah, pasti gue salah, gue introspeksi diri dulu, habis itu gue benahi, habis itu gue menjauh dari orang toksik seperti ini. Itu loh proses tenang itu adalah lu tahu jalannya mesti kemana. Jauh banget itu yang mau ngelakuin. Atasan ya, lagi ngerasa kayak tenang banget, dianya bermasalah lagi, dianya bikin masalah lagi. Orang tenang, dia mau dikasih masalah apapun, tidak akan terlalu tidak akan terlalu kepengaruh gitu loh. Contoh nih, kita kan lagi pandemik ya, ekonomi lagi resesi lah. Terus bagaimana caranya kita tenang? Gimana cara kita tenang? Aduh penghasilan berkurang, aduh gua dipecat, aduh gua apa? Gimana cara kita bisa tenang? Ingat Allah kan, tapi ingat Allahnya apa? Bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini ciptaan Allah yang tidak ada rezekinya. Ya tapi kan gue dipecat teh. Ya kalau udah dipecat berarti lu belajar untuk usaha sendiri selain mencari pekerjaan baru. Mungkin lu akan dapat pekerjaan baru di perusahaan baru, atau mungkin lu menemukan passion lo sehingga lu akhirnya bisa bekerja dengan kondisi ya lu sebagai bosnya, entrepreneur atau apapun. Oke guys. Jadi sebelum gue nanti makin emosi sama dia, buat lo yang punya masalah sama suami berselingkuh berkali-kali segala macam, saran gue jangan buru-buru bucin. Kalau lu udah lebih dari 2 kali dikhianati dengan cara yang sama, pikir-pikir deh ya. Kecuali emang lu mau jadi kayak dia. Oke. Pilihan di tangan lo deh. Gue nggak akan bilang, oh lu harus buang tuh laki, terserah lo. Lu harus cerai itu laki, terserah lo. Gue nggak punya hak. Tapi dahulukan kenyamanan lo, dahulukan bahagia lo kayak apa. Jangan menggantungkan bahagia gue kalau gue punya suami. Banyak yang janda sampai tua dia bahagia, kaya raya, masuk surga. Amin. Amin. Oke, atur nuhun. Dan mudah-mudahan nextnya gue tidak emosi ketemu orang kayak dia lagi. Amin. Aduh.